A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazatis sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, namaste, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan sehat untuk kita semua. Kembali belajar bersama saya Abu Marlo. Kita sama-sama membuka pikiran, membuka hati kita. Yang mudah-mudahan pembelajaran ini menambah wawasan. Tapi yang paling penting adalah mentransformasi pengetahuan menuju kepada perilaku, akhlak, kesadaran yang lebih baik lagi. Seperti biasa, agar kita bisa lebih fokus, agar kita bisa lebih menangkap hikmah dan pelajarannya, mari kita hadirkan diri kita utuh di sini saat ini dengan menghening sejenak. Mari kita lepaskan semua kesibukan berpikir, mari kita hadirkan utuh di sini pikiran yang di masa depan, di masa belakang. Mari kita tarik untuk hadir seutuh-utuhnya di sini saat ini. Oleh karena itu, mari kita menghening sejenak. Menghening dimulai. Selesai, terima kasih. Mudah-mudahan kita sudah siap untuk belajar sama-sama. Tidak bosan untuk mengingatkan bahwa saya bicara di sini bukan mau mengajari, bukan mau menggurui, apalagi menceramahi, apalagi mentausiahi, tetapi kita sama-sama belajar, hanya berbagi pendapat yang mudah-mudahan ini semua menjadi satu pelajaran yang bermanfaat untuk kita semua. Banyak hal yang sudah kita bahas, banyak hal yang sudah kita selami. Hidup adalah bagaimana terus belajar. Setiap jam adalah jam pelajaran, setiap tempat adalah tempat belajar, dan siapapun yang hadir ke kita pasti akan memberikan pelajaran untuk kita. Di mana setiap pembelajaran itu membawa kita untuk pulang. Kita sudah bahas kemarin, awaluddin ma'rifatullah, di mana pengenalan kepada Tuhan, kepada Allah itu penting banget. Mengenal Allah itu adalah jalan untuk bagaimana kita pulang. Gimana kita mau pulang ke Allah kalau kita nggak kenal sama Allahnya? Kemana saja kamu menghadap, di situ adalah appearance of God, appearance dari Allah itu sendiri. Kita mulai menyadari bahwa yang kita lihat itu hanya kemasannya, tetapi datang dari isi yang sama. Sumbernya sama. Maka mudah-mudahan kita sudah tidak membeda-bedakan kemasannya, sudah tidak menilai dari kemasannya, karena kamu adalah aku yang lain. Ketika kamu konteksnya adalah isi datang dari tempat yang sama, begitu pula aku, maka kita semua akan jadi lebih humble, kita semua akan jadi lebih toleran, kita semua akan lebih berkasih sayang. Karena kenapa? Kita punya kesadaran bahwa kita ini adalah satu kesatuan, oneness. Di mana menuju kepada situ pasti ada metodenya. Di mana menuju kepada ke situ pasti ada jalan dan caranya. Dan disitulah kenapa munculnya agama di muka bumi ini. Oleh karena itu, hari ini kita akan berbicara agama sebagai jalan, Tuhan sebagai tujuan. Agamanya adalah jalan, tujuannya adalah Tuhan. Kita mulai. Oke, berbicara masalah jalan dan tujuan. Baik, mengutip dari kalimat Profesor Quraish Shihab mengatakan bahwa Islam itu hadir dengan perdamaian. Yang ditawarkan oleh Islam itu adalah perdamaian. Di mana di situ tidak ada intimidasi, di mana di situ tidak ada pemaksaan. Makanya lakum dinukum waliyadin. Agamamu untukmu, agamaku untukku. Aku menjalankan apa yang aku yakini, kamu menjalankan apa yang kamu yakini, kita sama-sama menjalankan. Karena kenapa? Tujuannya tetap mau 2 tambah 2 hasilnya 4, mau log 10.000 juga hasilnya adalah 4. Banyak jalan menuju kepada Roma. Itu ya, itu pepatah lama yang saya rasa sangat relevan sekali gitu. Di mana jalan menuju kepada Tuhan adalah sebanyak ruh yang ditiupkan. Jadi kalau hari ini ada 7,8 miliar manusia, ada 7,8 miliar jalan menuju kepada Tuhan. Yang artinya, mari kita mulai menyadari jalan kita masing-masing. Yang belum tentu jalan yang saya gunakan itu harus sesuai dengan apa yang orang lain gunakan, pun sebaliknya. Yang paling bahaya adalah sudah mulai menjudge jalan orang lain adalah jalan yang tidak lurus. Jalan yang dalam tanda petik sesat. Jalan yang nggak baik dan seterusnya gitu. Nah, oleh karena itu mari kita menyelami pemaknaan dari agama sebagai jalan, Tuhan sebagai tujuan. Oke, yang pertama, penting untuk kita pahami basic design dari kata-kata agama itu dari kata a dan gama. Contoh aja sederhana. Di sini bilang a dan gama. Ini salah satu pemahaman mengatakan seperti ini. Agama artinya a dan gama. A itu artinya tidak, gama itu artinya kacau.
Berarti agama itu hadir untuk membuat ketidakkacauan atau keteraturan. Bahasa sederhananya membuat harmonisasi. Jadi menarik sekali, unik sekali kalau orang beragama justru malah bikin kacau dalam tanda petik. Justru agama dihadirkan supaya tidak kacau tetapi malah bikin kacau gitu. Nah, jangan-jangan itu tidak menjadikan agama sebagai jalan. Karena sekali lagi agama itu adalah jembatan. Saya kasih contoh. Dari titik A mau menuju titik B. Harus ada jalan dong. Sekarang yang menarik adalah ketika dari titik A menuju titik B saya melalui jalan ini setapak demi setapak, akhirnya saya sampai kepada tujuan. Yang terpenting itu adalah titik sampainya. Karena kenapa? Orang bisa melalui sini, orang bisa melalui sini, dan macam-macam. Semua jalan itu bisa untuk menuju kepada B. Maka kalau begitu, fokus kita adalah tujuannya. Karena kenapa? Banyak jalan menuju kepada tujuan. Dan yang penting untuk kita sama-sama sadari adalah bukan jalan saya yang terbaik. Karena kenapa? Masing-masing punya jalannya sendiri-sendiri gitu. Clear ya? Nah, berkaitan dengan ini, apa yang ingin kita dalami dan selami? Agama sebagai jembatan artinya dia jalan, bukan tujuan. Ingat, hidup bukan untuk beragama, bukan. Hidup untuk kembali kepada Tuhan. Melalui jembatan namanya adalah agama. Ketika kita tidak menyadari agama ini adalah jembatan, maaf sekali. Boleh jadi justru malah agama jadi dipertuhan. Habib Al-Jufri mengatakan, humanity before religion. Jadilah manusia sebelum beragama. Jangan sampai agama ini justru malah menjadi kita tidak menjadi manusia. Menjadi semakin tidak intoleran, menjadi yang menyesatkan orang, menerakakan orang, mudah sekali mengkafirkan gitu. Apa sih hak kita untuk menilai orang lain? Kan nggak ada. Ingat, prinsip bahwa sesama murid dilarang mengisi rapot temannya. Kita ini sama-sama murid loh, yang sedang belajar menuju kembali. Kita semua dalam pembelajaran yang dinamis, maka per hari ini kita nggak bisa menjudge apapun karena kenapa? Ini semua lagi dalam proses pembelajaran gitu intinya. Maka sekali lagi, Islam menawarkan perdamaian. Maka kata kunci dari agama adalah harmonisasi. Di mana di situ akan terjadi yang namanya keseimbangan gitu. Yang kedua, pemaknaan dari agama atau religion dalam bahasa aslinya itu artinya adalah to bind. To bind itu artinya adalah menyambungkan. Menyambungkan antara makhluk dengan holik, antara manusia dengan Tuhannya. Makanya kalau kita mau mengartikan secara esensial, kalau kita berbicara let's say rukun iman. Yang pertama itu adalah beriman kepada Allah. Di mana Allah menurunkan operating sistemnya yang disebut dengan yang namanya malaikat. Di mana malaikat ini diturunkan kepada para utusan-utusan, di mana utusan ini membawa keilmuan dalam bentuk kitab, di mana isi kitab itu nanti isinya adalah proses tentang informasi hari akhir. Dan kelima poin penting ini pada akhirnya sesuai dengan kode dan kodar gitu kira-kira. Nah, poinnya adalah ketika jalan menuju kepada Tuhan ini diberikan melalui para utusan-utusannya, maka para utusan-utusan ini sebetulnya sudah membuat jalan untuk kembali kepada Tuhan. Maka kenapa sih dalam konteks Islam disebut atiullah wa ati rasul? Ikutilah Allah dan utusannya. Dimana kita nggak perlu bikin jalan sendiri sih sebenarnya. Karena kenapa? Udah ada kok jalan-jalan orang terdahulu yang kembali kepada Allah. Ya, kalau mau kita berlogika, ngapain kita bikin jalan sendiri harus memulai dari nol, sementara jalan yang udah ada, yang udah jelas-jelas menyampaikan, dalam artian sampai kepada tujuan, itu bisa kita lakukan. Pun itu semua adalah pilihan. Sekali lagi, kita punya hak untuk memilih. Dan kita tidak dibenarkan untuk memaksakan pilihan. Sekali lagi, poin penting yang ditawarkan oleh Islam adalah perdamaian. Rahmatan lil alamin, tidak ada intimidasi, tidak ada pemaksaan. Maka toleransi itu penting sekali. Menghargai perbedaan itu penting sekali. Karena kenapa? Perbedaan itulah yang akan membawa kita menjadi pembelajaran justru. Kalau nggak ada yang beda kan nggak ada pelajarannya gitu. Nah, kembali kepada kalimat atau kembali kepada rukun iman ini, di mana rukun iman ini kan sebetulnya mau mengajarkan bahwa ternyata kalau kita mau berbicara kembali ke Allah, nih contoh. Kan kalau kita mengacu kepada Al-Quran, di surat 12 ayat 111,
Al-Quran itu bukan cerita yang dibuat-buat, tetapi petunjuk. Di mana di dalamnya itu penuh dengan contoh, example, contoh di mana jalan yang udah dipakai para nabi dan rasul yang menyampaikan mereka menuju kembali kepada Allah. Nah, kita umat seterusnya mengcopy paste, mengikuti jalan, mengikuti petunjuk. Maka kan setiap sholat kita selalu mengatakan tunjuki jalan yang lurus. Supaya dari belok lurus lagi, makin lurus, makin lurus, makin lurus. Kenapa? Karena udah ada jalan yang ditetapkan, sudah ada jalan yang dikasih rute lah gitu kasarannya. Supaya kita bisa kembali gitu. Nah, oleh karena itu penting untuk menyadari bahwa agama itu adalah kemasannya, agama itu adalah jembatannya, dan yang paling terpenting adalah bagaimana kita menjaga toleransi perbedaan agama. Karena kenapa? Berbeda itu adalah fitrah. Maka di surat 22 ayat 67, ini menarik sekali kalimatnya. Masing-masing umat itu ada syariatnya tertentu. Masing-masing kelompok, masing-masing peradaban, masing-masing umat manusia gitu, itu ada caranya tertentu. Dan kita tuh jangan ngeributin dalam tanda petik, gak usah memperselisihkan masalah cara. Ini kita gak usah ngomongin beda agama lah. Sesama Islam aja kadang-kadang ada yang caranya Allahu Akbar, tangannya di sini. Ada yang tangannya begini. Ada yang atahiyatnya begini. Ada yang atahiyatnya gerak-gerak. Ini hal-hal seperti ini bisa jadi suatu perselisihan yang besar gitu. Padahal ini adalah syariat. Dan kalau ada orang berantem yang benar adalah gini, yang benar adalah yang gerak-gerak, yang kasihan yang di tengah, orang yang nggak punya tangan. Orang yang nggak punya tangan gini, nggak bisa gerak-gerak juga nggak bisa. Dan bukan itu poinnya. Bukan masalah syariatnya, bukan masalah ritualnya, tetapi pemaknaannya. Sehingga semakin kita luas berpikir atau menyadari tentang agama, semakin kita sadar bahwa perbedaan itu adalah jalan untuk mempersatukan justru. Mempersatukan itu bukan berarti seragam sekali lagi. Bukan seharusnya semua sama, enggak. Justru keindahan pelangi itu karena ada warna yang berbeda. Keindahan hidup ini karena ada sesuatu yang berbeda. Karena yang berbeda itu yang akan menjadi penyeimbang sebetulnya. Nah, oleh karena itu ketika kita memiliki kedewasaan beragama, kita hanya akan melihat agama ini sebagai jembatan, kita tidak akan menjudge apapun. Karena kenapa? Boleh jadi ketika kita menjelekkan agama yang lain, kita nggak pernah benar-benar ngerti dan tahu apa pemaknaannya. Yang nanti kita akan sama-sama mengerti, kenapa sih di rukun iman juga tetap kita harus beriman kepada semua kitab. Karena semua kitab juga menuju kepada jalan yang sama, menuju kepada hasil yang sama, menuju kepada tujuan yang sama, innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Datangnya dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Itu poin pentingnya. Nah, agama sebagai jalan, Tuhan sebagai tujuan. Lakum dinukum waliyadin, tidak ada pemaksaan di situ. Yang dikedepankan adalah perdamaian. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan adalah bagaimana kita menyikapi perbedaan? Menyikapi perbedaan adalah dengan kedewasaan berpikir. Dengan kesadaran tentu saja. Kan kalau kita udah lepas dari level orang menjadi manusia, yang dilihat kan bukan kemasannya lagi, tetapi isinya. Mau dia kemasannya seperti apa, tetapi isinya tetap datang dari sumber yang sama gitu kira-kira. Supaya nanti kita bisa sama-sama saling berdamai. Nah, historical of religion misalkan. Saya akan menggambarkan ini dengan sangat mudah. Mudah-mudahan ini menggambarkan sesuatu untuk mengambil pelajaran. Gitu ya. Mudah-mudahan ini akan kita menjadi lebih wise lah dalam menghadapi perbedaan-perbedaan agama gitu. Oke, saya kasih contoh sederhana. Di surat 84 ayat 19 di Quran, kitab suci Al-Quran dikatakan setiap manusia itu layer by layer, level by level kesadarannya itu nggak langsung sadar, nggak bisa. Karena gimana saya mau ke S2 kalau S1-nya belum? Gimana saya mau ngajarin kalkulus kalau dia belum lulus TK, SD, SMP, SMA? Anak TK dikasih kalkulus pasti pusing gitu kira-kira. Maka setiap level dalam kehidupan ini ya balik lagi semuanya beragam gitu. Tuh ya. Kecerdasan manusia kan nggak langsung cerdas seperti manusia zaman sekarang, enggak. Semuanya melalui sebuah peradaban gitu. Maka nanti kita akan mengerti kalau kita melihat ini dalam konteks evolusi, dalam konteks kedinamisan, berkesinambungan, bahkan kalau kita berbicara kun fayakun pasti sering dengar. Sering diartikan terjadi maka terjadilah, betul. Tetapi yang lebih tepat adalah terjadi dan terus terjadi. Semuanya dinamis, semuanya meluas. Tidak ada yang stagnan gitu. Maka kalau kita tidak mendinamiskan pikiran kita akan stuck di level tertentu, ya udah, di situ akan timbul kesulitan-kesulitan hidup dan hidup jadi tidak lebih mengalir gitu. Nah, saya kasih contoh gambaran. Anggap aja ini ada tangga-tangga. Oke. Ini ada
level 1, level 2, level 3, level 4, yang naik ke atas levelnya semakin advance. Oke, semakin dewasa, semakin wise, semakin bukan hanya biological birth, tapi masuk psychological birth, masuk lagi spiritual birth. Semakin ke atas, semakin tingkatannya tinggi gitu kira-kira. Oke, katakanlah kita berbicara tentang agama gitu. Sehingga nanti kita akan mengerti supaya kita tidak mendikotomikan, merasa saya lebih baik dan seterusnya karena kenapa? Tidak ada yang lebih baik dalam tanda petik karena kenapa? Ya balik lagi, semuanya sesuai dengan keyakinan. Maka kalau ada pertanyaan, agama yang terbaik apa sih? Agamamu, dah selesai. Gitu ya, karena setiap orang punya keyakinannya masing-masing. Dan kita nggak bisa menjudge. Sekali lagi, sesama murid dilarang mengisi rapat temannya, itu yang paling penting. Katakanlah begini, kita bicara agama besar aja di Indonesia misalkan. Dari mulai Hindu, Buddha, Kristen, sampai Islam gitu misalkan. Ini kan periodiknya juga hadir berdasarkan peradaban manusia gitu. Gitu ya, maka Musa dulu, baru Isa, baru Nabi Muhammad gitu misalkan. Maka Nabi Muhammad itu disimpan di penghujung. Karena berarti zamannya Musa punya level tertentu, zamannya Isa punya level tertentu, zamannya Nabi Muhammad punya level tertentu. Dan setiap itu semua pasti melakukan satu perbaikan, improvement, udah pasti. Dari peradaban konteksnya, dari tingkat Hindu ke Buddha, ke Kristen, ke Islam. Let's say kurang lebih seperti itu. Oke, sekali lagi, ini hanya mau menambahkan, mewarnai pengayaan tentang kesadaran, mudah-mudahan bisa diterima dengan keluasan berpikir. Saya akan menganalogikan ini sebagai pertumbuhan. Gitu ya, makanya supaya kita nggak ngomonginnya lebih baik, lebih buruk, bukan itu poinnya. Tetapi pertumbuhan, growth system. Saya kasih contoh. Kalau kita melihat Hindu itu sebagai tanah, oke, di mana nanti akan tumbuh padi, dan padi itu berproses menjadi beras. Dan beras itu diproses lagi menjadi nasi gitu kira-kira. Tetapi mari kita sama-sama sadari, nggak mungkin nasi itu ada kalau nggak ada tanah gitu kira-kira. Karena semakin naik, di sini semakin menjadi progressing yang terus growth, menjadi transformasi dan seterusnya. Maka ketika end produknya adalah nasi, ya sama juga ya. Kalau dalam konteks Islam ada Islam mazhab apa dan lain-lain. Ada nasi goreng, ada nasi merah, ada nasi apapun macam-macam gitu kira-kira. Tetapi intinya mari kita sama-sama sadari bahwa itu bahan bakunya adalah nasi. Dan nasi nggak bisa ada kalau nggak ada beras, beras nggak bisa ada kalau nggak ada padi, padi nggak bisa ada kalau nggak ada tanah. Kita bisa terpecah belah karena perbedaan agama misalkan. Tetapi kita lupa bahwa setiap orang punya hak dan keyakinannya masing-masing untuk memeluk agamanya. Karena kenapa? Sekali lagi, agama hanyalah sebagai jalan. Dan tujuan akhirnya adalah Tuhan itu sendiri. Maka ketika kita membaca kitab suci, redaksinya, outputnya, esensinya, itu merujuk kepada hal yang sama sebetulnya. Maka kenapa Quran didesain untuk manusia? Bukan untuk orang Islam. Hadza basoirulin nas. Nas ini manusia nih, global sekali, universal sekali. Quran didesain untuk universal. Artinya apa? Semakin kita naik tingkat, semakin kita ke level yang lebih tinggi, semakin masuk ke dalam konteks yang namanya universal. Berarti kalau semakin universal, semakin saya memposisikan diri untuk menjadi yang udah pernah kita bahas, yaitu adalah khalifah. Kan nggak mungkin ya, ada orang tabrakan tengah jalan, mau nolong. Mbak, agamanya apa? Masa begitu? Oh, sama misalkan sesama Islam, tolong ah. Tapi ditanya lagi, Mbak Islamnya NU atau Muhammadiyah? Panjang banget, keburu juga nggak bisa ketolong nih orang gitu kalau kita mementingkan ini gitu kira-kira. Dan nanti kita akan sama-sama sadari, perbedaan adalah fitrah, itu yang paling penting. Nah oleh karena itu, kenapa sih kita mengangkat topik agama sebagai jalan? Supaya kita bisa mewujudkan kehidupan beragama di dalam konteks yang sangat plural, tetapi tujuannya adalah bukan menyeragamkan tetapi mempersatukan. Justru itulah yang menjadi visi misi Nabi Muhammad dalam konteks ketauhidan adalah melakukan suatu persatuan gitu. Nah, oleh karena itu, poin pentingnya apa sih? Sadarilah bahwa humanity before religion itu penting sekali.
Yang kita lihat ini manusianya. Itu ya. Dan kalau ada kata-kata inna dina indallahil Islam, yang terbaik adalah Islam. Betul, Islamnya yang baik. Bukan orangnya, karena orangnya belum tentu Islami gitu kira-kira. Sehingga agama Islam dan Islam itu dua hal yang berbeda. Karena orang yang beragama Islam belum tentu mengerti apa itu Islam. Maka kalau kita kembali ke awal tentang research tentang negara paling Islami sedunia, itu justru menarik tuh. Indonesia yang mayoritas agama Islam dari rankingnya 10 tahun yang lalu 140, alhamdulillah 2020 kemarin naik ke level 62. Tapi nomor satunya negara paling Islami justru malah New Zealand. Yang orang KTP Islamnya nggak banyak. Tetapi kenapa bisa menciptakan kedamaian? Karena Islam sendiri ya kan artinya nanti outputnya adalah salam. Salam itu artinya damai. Damai itu artinya dalam konteks di situ ada toleransi, di situ ada rasa saling menolong, di situ ada rasa memiliki, di situ ada empati yang tidak melihat lagi kemasan, tetapi fokus kepada isinya. Oleh karena itu, yuk kita juga semakin belajar bahwa outputnya itu bukan masalah kemasannya apa. Tapi apa yang kita yakini sekarang, mari kita tekun di situ sebagai jalan. Karena keyakinan saya dan keyakinan teman saya, keyakinan saya dan keyakinan mereka, keyakinan kita dan keyakinan orang lain, itu akan menjadi sesuatu yang berbeda. Sekali lagi, kita ini hidup dalam perbedaan, kita ini hidup dalam jembatan yang beda-beda, tetapi menuju kepada jalan yang sama. Kembali kepada Dia yang satu, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Maka kembali kepada spirit pembelajaran kita. Spirit pembelajaran kita adalah wama arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Dan tiadalah kami mengutus kamu untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Oleh karena itu, mari kita berperan sebaik-baiknya di panggung sandiwara ini. Karena setiap orang punya perannya masing-masing, setiap orang punya kemasannya masing-masing. Tidak untuk mencela, tidak untuk menjelekan, tidak untuk merasa lebih baik, tidak untuk menerakakan, tidak untuk mengkafir-kafirkan. Sekali lagi, judgment itu hanya milik Tuhan. Penilaian itu hanya milik Allah. Tugas kita di sini berproses, belajar, dan dalam proses dan pembelajaran di situ kita akan selalu memiliki kedewasaan, terutama berdewasa dalam beragama. Mudah-mudahan kita bisa melihat sudut pandang yang lebih luas terhadap kehidupan beragama ini. Sekali lagi, agama hanyalah jalan, tujuan akhirnya adalah kembali kepada Tuhan. Yang mudah-mudahan kita selalu inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Berprinsip bahwa tidak ada intimidasi, tidak ada pemaksaan, tetapi kita bisa sama-sama saling menghormati. Terima kasih, mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.